pada dasarnya ketika kita berkeluarga itu kan dimulai dari hati juga, ya. Makanya dikatakan jatuh hati, ya, jatuh cinta atau jatuh hati itu biasanya gambarnya adalah hati dipanah, ya. Jatuh cinta itu panah asmara dan sebagainya. Nah, saya ingin membawa pada satu situasi, pada satu keadaan bahwa masalah keluarga itu bukan hanya masalah yang kelihatan, bukan hanya masalah fisik, bukan hanya masalah makan, minum, ya, kasur, rumah, ranjang dan sebagainya atau bahkan mobil, tapi juga menyangkut akan hati. Ya, intinya adalah pria dan wanita itu sama-sama saling mencintai lalu jatuh hati. Jadi kita akan bicara mengenai hati ini bagaimana. Nah, di dalam hati kita itu kan kita itu punya apa ya? Punya maksud hati. Ya, punya maksud hati. Masing-masing punya maksud hati. Nah, repotnya kadang-kadang maksud hati itu tidak selalu terucap. Dan tidak selalu sama dengan apa ya? Yang ucapan dan tindakan. Itu maksud hati. Nah, karena itulah pada malam hari ini kita ingin membahas bersama dengan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana ya kita memahami ya isi hati, pengertian isi hati dari pasangan kita masing-masing. Kegagalan memahami maksud hati atau isi hati terhadap pasangan kita seringkali akan menyebabkan salah pengertian. Ya, salah pengertian, salah maksud, dan salah pengertian ini pada akhirnya akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Ya, pengertian isi hati, nah antara salah mengerti dan saling mengerti, nah itu yang satu kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan setiap keluarga atau setiap rumah tangga. Saya kasih contoh begini mengenai pengertian isi hati, bagaimana kita harusnya bersikap begini ya. Oke. Bu Indah misalkan mau memasakkan saya satu masakan, kadang-kadang dia pengen memasakkan sesuatu. Nah, kadang-kadang saya terpaksa ngomong gini, jangan masak lah, repot memakannya gitu. Itu dia. Tapi begini. Tapi kadang-kadang ketika dia memasak, dia kan mencoba ingin menyenangkan suami dan anak-anaknya, ya, suami dan anak dia mencoba ingin menyajikan sesuatu. Aku ingin memasakkan sesuatu yang paling enak menurut dia, bukan menurut orang banyak. Nah, isi hatinya dia mencoba nih ya, mencoba untuk ingin memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Nah, kemudian ternyata rasanya tidak seperti yang diselerakan. Ya. Ternyata rasanya, loh ini kamu masak soto apa sayur asem ya? Ini kok bingung nih. ini antara soto atau nah jadi kadang-kadang kita bingung. Nah, ketika kita mencoba belajar pengertian isi hati, nah kita kalau ini kan isi hati pasangan kita adalah ingin melayani kita, ingin memasakkan kita. Nah, kadang-kadang lalu beberapa suami marah-marah, ini masakan tidak enak, lalu sudah buang, tinggal pergi makan di luar. Nah, itu namanya tidak memahami, ya, tidak mengerti isi hati. Katakanlah pada waktu ini mengerti isi hati sang istri. Nah, kalau kita belajar memahami atau mengerti isi hati istri, ya oke, kita hargai. Ya, bahwa mungkin lain kali perlu tambahin dan sebagainya, tapi ya sudah, kita nikmati. Ya, kita nikmati dan kita ya tidak harus mengucapkan, aduh mama terima kasih banyak, ini makanan terenak, padahal tidak enak. Ya, tapi artinya begini, artinya dihargai, dimakan. Ya, mungkin kita tidak perlu harus overacting bagaimana dan sebagainya, tapi artinya oke, kita makan. Meskipun makanan itu katakanlah tidak seperti yang kita harapkan. Namanya juga orang masak, ya, namanya juga orang masak. Nah, kadang-kadang ada begitu banyak konflik.
ya sang suami datang ya ingin memberikan, katakanlah kalau Bu Indah itu sukanya martabak ya, misalkan ini, lalu saya belikan dia martabak, lalu ngapain beli-beli martabak, uang baru susah misalkan ya dan sebagainya. Nah, dia tidak memahami bahwa saya sedang ingin memberikan tanda kasih saya kepada dia. Bentuknya martabak, tapi disalahpahami. Nah, bayangkan kalau hal seperti ini selalu disalahpahami. Sang ibu berbicara, anak kita punya masalah ini di pelajaran sekolah online, anak kita punya masalah. Coba ayah bantu. Loh, itu kan tanggung jawab kamu. Mengapa harus diberikan kepada saya? Loh, ini masalahnya bukan ingin melemparkan tanggung jawab, tapi barangkali ayah punya ide yang lebih baik. Nah, tapi karena kita mungkin sudah banyak curiga, kita sudah salah paham sejak awal, jadi maksud hati yang sesungguhnya itu tidak tersampaikan dengan baik dan kita tidak menangkap maksud hatinya. Oh, sebetulnya istriku sedang minta tolong. Loh, minta tolong kan ditolong. Oh ya mah, coba ya ayah bantu atau bagaimana sebagainya. Loh, orang minta tolong dimarahi. Ya, artinya salah mengerti. Istri tinggal begini, awas ya lain kali. Hari ini kamu kerjain aku, awas lain kali. Nah, iya kerjain ganti. Nah, kalau masing-masing itu selalu salah mengerti, itu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Nah, bisa dikatakan begini, Pak, kalau menurut Bapak apa sih tanda daripada salah mengerti? Gampang sebetulnya, konflik yang berkepanjangan. Ya, konflik yang terus-menerus terjadi, permintaan tolong menjadi kemarahan. Kita ingin menyajikan yang terbaik atau kita ingin mengungkapkan rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada anggota keluarga, lalu berujung dengan saling pergi, lalu melengos satu dengan yang lain, bentak sana, bentak sini. Nah, acap kali itu terjadi. Nah, kalau seperti itu keluarga akan tidak menyenangkan. Ya, karena itulah saya mendorong Bapak Ibu dan semua saudara, cobalah kita ini belajar memahami dan mengerti maksud hati, isi hati pasangan kita masing-masing.